Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari Biologi E dengan NIM 19081061178. Media pembelajaran merupakan media yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini sangat banyak bentuknya. Media pembelajaran dapat berupa seperti pembuatan material untuk menunjang pembelajaran ataupun penyajian suatu materi dalam pembelajaran seperti PPT ataupun makalah ataupun gambar ataupun lain sebagainya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan mengenai materi fungi yaitu Basidiomycota dengan menggunakan media pembelajaran berupa bentuk PPT. Selamat menyaksikan. Pengertian Basidiomycota. Basidiomycota merupakan kelompok besar dari jamur yang lebih dari 30.000 spesies yang ada di muka bumi ini. Basidiomycota termasuk jenis jamur payung yang sudah banyak dikenal seperti jamur bracket, football, bola tanah, bintang bumi, truffle palsu, jamur jeli, dan beberapa bentuk yang lainnya. Jamur tanah ini merupakan patogen tanaman tingkat tinggi dan dapat menyebabkan penyakit tanaman yang serius. Karakteristik Basidiomycota. Bentuk Basidiomycota ini merupakan bentuk terestrial dengan spora yang menyebar, memiliki sifat saprotropik yang terlibat dalam serasa dan pembusukan kayu. Tubuh dari Basidio ini merupakan tubuh buah yang dapat dimakan dan juga dapat ditanam secara komersial. Beberapa Basidiokarp dari jamur ini mengandung racun. Miselium dari Basidiomycota merupakan berumur sangat panjang. Beberapa Basidiomycota jenisnya ini seperti ragi dan sisanya ini dimorfik. Siklus hidup Basidiomycota. Siklus hidup Basidiomycota dimulai dari spora Basidium atau konodium yang tumbuh menjadi hifa yang bersekat dengan satu inti atau monokariotik. Hifa tersebut kemudian tumbuh membentuk miselium. Hifa-hifa yang berbeda seperti hifa plus dan hifa min bersinggungan pada masing-masing ujungnya dan melebur, diikuti dengan larutnya masing-masing dinding sel. Kemudian inti sel dari salah satunya pindah ke sel yang lainnya, sehingga sel tersebut dikariotik dan selanjutnya menjadi tubuh buah. Masing-masing basidium ini akan memiliki dua inti atau dua N, dan kemudian dua inti tersebut mengalami meiosis dan akhirnya terbentuk 4 inti haploid. Dan apabila mendapatkan lingkungan yang sesuai, inti haploid tersebut akan tumbuh menjadi spora basidium atau disebut juga spora seksual. Begitu seterusnya membentuk siklus hidup Basidiomycotina. Akan tumbuh. Klasifikasi dari Basidiomycota. Pertama, ada kelas Homo Basidiomycota. Dalam golongan ini termasuk cendawan-cendawan yang di kalangan umum dikenal dengan nama jamur, yang terdapat pada kayu yang lapuk, di tanah, ataupun di tempat-tempat yang lain. Kedua, ada kelas Heterobasidiomycota. Basidium dibagi menjadi 4 sel oleh sekat-sekat yang melintang. Masing-masing ini menonjolkan satu spora, tetapi ada pula yang tidak, terbagi oleh sekat-sekat membujur atau hanya terdiri dari satu sel saja. Selanjutnya, kelas Hymenomycota atau jamur karat. Kelompok jamur ini memiliki anggota yang banyak, dikenal oleh masyarakat luas dan tidak hanya oleh para ahli cendawan, karena diantaranya merupakan cendawan makroskopis yang dapat dikonsumsi. Mereka memiliki ciri berupa hifa dengan septa yang berpori dan strukturnya yang disebut spherentose pada salah satu sisi dari porinya. Keempat, ada kelas Ustilaginomycetes. Ustilaginomycetes ini umumnya hidup sebagai parasit pada tumbuhan. Miselium tumbuh dalam ruang antar sel inang dan dapat terpisah-pisah dan membentuk chlamydospora yang berfungsi sebagai probasidium. Basidiospora setelah berkecambah segera atau beberapa lama kemudian mengadakan kopulasi serta membentuk miselium dikariotik berkecambah.
kelima yaitu kelas Urediomycetes. Kelompok ini kebanyakan hidup sebagai parasit, terutama pada Gramineae. Serangannya menimbulkan bercak-bercak coklat seperti karat, sehingga disebut dengan jamur. Selanjutnya, peranan jamur Basidiomycota. Pertama, ada peranan positif atau menguntungkan. Budidaya jamur yang dapat dikonsumsi telah banyak dilakukan oleh orang, yaitu dengan menggunakan limbah pertanian sebagai media timbulnya jamur atau tumbuhnya. Budidaya jamur yang dapat dimakan merupakan salah satu cara mengatasi kekurangan pangan dan gizi, serta menganeka-ragamkan pola konsumsi pangan rakyat. Berikut beberapa Basidiomycota yang kategori menguntungkan. Pertama, ada jamur tiram atau hiratake sebagai bahan dasar masakan dan makanan ringan, sumber protein nabati yang tidak mengandung kolesterol dan mencegah timbulnya penyakit darah tinggi dan jantung, mengurangi berat badan dan juga diabetes, mencegah. Kedua yaitu jamur kancing atau Campignon. Jamur kancing segar, bebas lemak, bebas sodium, serta kaya vitamin dan mineral seperti vitamin B dan juga potasium. Jamur kancing ini juga rendah kalori. Per 5 buah jamur kancing ukuran sedang sama dengan 20 kalori. Selain sebagai sumber protein nabati, jamur kancing juga dapat mengurangi resiko penyumbatan pembuluh darah koroner pada penderita penyakit hipertensi dan jantung akibat kolesterol. Jamur ini juga dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik dan formula obat penghalus kulit. Ketiga yaitu jamur merang sebagai bahan dasar masakan dan makanan ringan. Kandungan antibiotiknya ini berguna untuk pencegahan penyakit anemia, menurunkan darah tinggi, dan pencegahan penyakit kanker. Erythriden dalam jamur merang dikenal sebagai penawar racun tinggi. Selain peranan Basidiomycota yang menguntungkan, ada juga peranan Basidiomycota yang merugikan atau negatif. Tidak semua Basidiomycota menguntungkan, ada pula yang merugikan, antara lain Pucina graminis atau jamur karat, Ustilagomaides atau penyakit gosong, dan Amanita muscaria atau jamur beracun. Pertama, jamur karat atau Hemilea vastatris. Jamur ini termasuk ordo Uredinales atau Rascungi. Jamur ini tidak mempunyai basidiokarp, hidup parasit pada kopi, jagung, rumput, gandum, murbei, dan lain-lainnya. Miselium jamur ini tidak menelusup jauh dari tempat infeksinya dan membentuk pecak seperti karat, sehingga disebut dengan jamur karat. Kedua, ada jamur gosong. Jamur gosong merupakan penyebab penyakit gosong bengkak pada jagung atau disebut juga penyakit corn smut. Cendawan ini merupakan dimorfik, artinya dalam siklus hidupnya dapat terjadi dua bentuk, yaitu membentuk sel khamir dan membentuk miselium. Ustilagomaides umumnya menyerang tongkol jagung dengan masuk ke dalam biji dan menyebabkan pembekakan serta terbentuknya kelenjar. Pembekakan akan mengakibatkan kelobot rusak dari kelenjar pecah hingga spora Ustilagomaides dapat menyebar. Ketiga yaitu jamur beracun. Jamur ini adalah jamur beracun yang termasuk ke dalam golongan Basidiomycota. Amanita muscaria memiliki warna yang bervariasi, mulai dari merah terang, jingga, kuning, hingga putih. Amanita muscaria dapat ditemukan di berbagai daerah di seluruh dunia karena jamur ini mampu tumbuh di berbagai suhu, mulai dari suhu dingin hingga di kutub ataupun suhu tropis sekalipun. Suhu dingin. Terima kasih, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.